benar-benar santai. Gak mau nyoba yang horor-horor gitu? Enggak sih, kesalahan aku udah apa ya, belum Belum ada mood. ya belum punya bayangan gimana bikin yang horor. Perlu ada peran tokoh kembarnya di situ. Karena kita nulis romance, berarti jangan sampai keluar banget tiba-tiba jadi thriller. Genre nggak ngebatasin tapi lebih mengarahkan. Tapi bisa bikin kita explore bebas juga. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya kita mau menggabungkan dua genre jadi satu gitu. Kalau selagi kitanya bisa mah. Itu yang bikin stres. Lagi mencoba buat aktif sih. Soalnya kan kayaknya kalau kita punya cerita nggak dipromosiin ntar yang baca siapa gitu kan, bingung ya, sulit juga gitu. Cuma sendiri sih, kayak beberapa adegan yang ada di dunia nyata yang aku alami terus aku aplikasikan ke dalam cerita itu. Jadi itu sih menurut aku yang paling merepresentasikan diri aku, karena tokohnya perempuan terus santriwati gitu. Relate gitu ya, agak relate sama kehidupan. Oke. Pesannya buat yang mau jadi penulis, jangan males baca, terus rajin-rajin menyemangati diri ya, karena itu sih yang paling sulit. Konsisten. Betul. Dan jangan males promosi kalau emang mau ceritanya bisa dibaca sama orang-orang. Halo semuanya, aku Wardah. Di podcast kali ini kita akan membahas karakteristik dan genre sastra. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Hilma. Oke, hai, kenalin aku Hilma. Senang banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Wardah hari ini. Oke, langsung aja. Oke, boleh. Biasanya nih, kalau nulis tuh suka pakai genre apa sih? Oke, kalau aku pribadi aku sukanya nulis genre non-fiksi ya guys. Terutama yang romance. Pernah nggak sih nyobain di luar genre? Genre nyaman gitu? Oh ya pernah sih, kan aku biasanya tulisin genre non-fiksi itu yang romantis ya, fiksi remaja yang kayak gitu deh. Terus aku pernah nyoba karena apa ya, kayak pengen nyoba hal baru aja, jadi aku coba nulis fantasi. Iya benar-benar fantasi. Gak mau nyoba yang horor-horor gitu? Enggak sih, kesalahan aku udah apa ya, belum ada mood. ya belum punya bayangan gimana bikin yang horor gitu sih. Terus kayak ciri khas yang dibikin kayak gini? Ada ciri khas tersendiri nggak maksudnya? Ada dong. Apa tuh? Kalau aku ya nulis cerita itu kan karena gak tahu kenapa, tapi hampir beberapa cerita yang aku buat, terutama yang sejenis novel, itu pasti aku selalu ada peran tokoh kembarnya di situ. Itu sih yang jadi karakteristik, menurut aku karakteristik aku nulis cerita. Kan genre luas banget ya. Ada yang ngebatasin nggak sih genre itu? Kalau menurut aku genre bukan yang ngebatasin sih, tapi lebih kayak ngarahin kita gitu, biar gak keluar dari jalur gitu. Kan kalau misalnya kita nulis genre non fiksi nih yang romance, terus karena kita nulis romance berarti jangan sampai keluar banget tiba-tiba jadi thriller atau tiba-tiba jadi iya horor gitu. Tapi ya sebenarnya bebas sih, tergantung kita sudut pandang kitanya gimana gitu. Kalau menurut aku genre nggak ngebatasin tapi lebih mengarahkan, tapi bisa bikin kita explore bebas juga. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya kita mau menggabungkan dua genre jadi satu gitu, kalau selagi kitanya bisa mah gitu. Ada nggak sih genre yang pengen dicoba yang di luar romantis itu? Thriller sih, lebih ke thriller yang misteri petualangan gitu, kayak banget. Cuma belum ada gambaran. Belum ada mood. Iya, moodnya juga ya guys, emang paling mood sih. Benar. Ya kalau nggak ada mood tuh nanti ancur dalam ceritanya. Itu yang bikin stres. Kan nulisnya. Nah,
Nulisnya buat siapa sih? Kepo nih. Buat membaca dong, baca apa lagi? Itu targetnya siapa-siapa? Kalau aku lagi nulisnya yang romance remaja ya targetnya sih pasti remaja-remaja gini ya kan Mbak ya, remaja-remaja. Ya pengennya ya remaja sih pastinya. Terus karena lagi semangat baca juga gak sih? Nah, Itu sih kalau aku. Tapi ya bebas sih, semoga aja bisa dibaca sama semua kalangan. ya semoga aja. Amin. Siapa tahu melebar. Asik. Aktif nggak sih di media sosial gitu kayak di Twitter atau IG? Lagi mencoba buat aktif sih. Soalnya kan kayaknya kalau kita punya cerita nggak dipromosiin ntar yang baca siapa gitu kan bingung ya, sulit juga gitu. Cuma konsisten buat promosiin cerita di media sosial tuh nggak mudah gitu ternyata. Sulit. Jadi aku paling sejauh ini baru di Instagram sama TikTok aja sih. Di X ya sesekali aja. Kalau ingat kalau di X. Cerita apa sih yang merepresentasikan kamu? Dari satu cerita gitu. Dari karya aku. Iya. Ada cerita, sebenarnya itu bukan cerita pertama yang aku buat, tapi itu cerita pertama yang aku berani taruh di Wattpad. Jadi aku punya satu karya judulnya Sofia, nanti dibaca ya guys di Wattpad aku. Di sini. Iya di situ. Judulnya Sofia. Karena aku basicnya pondok ya, jadi itu cerita di situ tuh gak jauh beda sama apa beberapa hal yang aku alami sendiri sih. Kayak beberapa adegan yang ada di dunia nyata yang aku alami terus aku aplikasikan ke dalam cerita itu. Jadi itu sih menurut aku yang paling merepresentasikan diri aku karena tokohnya perempuan terus santriwati gitu. Relate gitu ya. Agak relate sama kehidupan. Oke. Terakhir, pesan buat teman-teman yang lagi nulisnya adalah pengen nulis gitu, yang mau mulai. Buat lu ya terutama. Boleh. Pesannya buat yang mau jadi penulis, jangan males baca, terus rajin-rajin menyemangati diri ya. Pokoknya jangan males baca karena di situ nanti kita bakal nemuin kosakata baru, ide-ide baru buat nulis, dan semoga konsisten sih karena itu sih yang paling sulit. Konsisten. Betul. Dan jangan malas promosi kalau emang mau ceritanya bisa dibaca sama orang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih udah dengerin obrolan kita hari ini. Jangan lupa share episode ini. Bye-bye. Bye. 계속해서 yellow Kan lo yang ketawa, gue pakai helm kemarin juga gue yang ketawa. Iya. Ada? Aku gue mau ketawa loh. Gimana kak? Kalau aku pribadi ulang-ulang pertanyaannya. Ya bisa dibilang sastra gimana tuh coba? Gue juga bingung jelasin. Karena apa sih yang melakukan Ya pertanyaannya dulu ya bener. Ibu lagi sedang Terima kasih udah dengerin obrolan kita hari ini. Jangan lupa share episode ini. Bye. Bye. Repot banget. Gue pakai lu ada heboh-heboh kata.